di dalam segala hal. Kasihnya tak berubah, apa yang telah difirmankan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi saat ini. Kita sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sepanjang malam istirahat kita boleh bangun pagi hari ini dengan baik untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan mendengarkan sejenak kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Alangkah baiknya kita akan awali dengan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, nyata dan sempurna atas kami, sehingga kami boleh kembali bangun pagi hari ini untuk menikmati hari ini bersama dengan Tuhan dan menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang istirahat semalam, dan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, oleh karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan renungan pagi, dan renungan pada pagi hari ini berjudul adalah Kesatuan dalam Jemaat. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nasihat dari Rasul Paulus yang sungguh berbobot kepada jemaat yang berada di Efesus. Memang Rasul Paulus ini mengajarkan ini terlihat kesungguhannya. Jadi kita bisa merasakan bahwa ada nasihat yang asal-asalan saja, tetapi ada nasihat yang memang sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Di awal pengajarannya, Rasul Paulus itu memberitahukan tentang pikiran-pikiran kita supaya mengerti betul tentang kebenaran Injil. Tetapi kelanjutannya adalah sebenarnya bagaimana sih kebenaran itu diterapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita.
Karena kebenaran ini kan selalu kita bawa di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perilaku kita. Nah, akhirnya kita ini kan jadi harus terus berjalan lurus di dalam iman kita, tertib di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh merenungkan dan percaya, nah ini menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban lain. Maksud dari kewajiban yang lain itu adalah kewajiban di dalam kehidupan kita saat bekerja, kehidupan kita saat kita melakukan aktivitas di gereja, atau melakukan aktivitas yang lain seperti di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi mengerti kenapa sih kita harus melakukan ini atau melakukan itu. Karena nasihat Rasul Paulus secara umum adalah mengasihi, bersatu, dan menjaga kerukunan. Di ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa gara-gara Tuhan maka aku ini dipenjara. Rasul Paulus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya yang dikatakan Rasul Paulus adalah karena dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka akhirnya ketika dia mempertahankan kebenaran Tuhan, dia akhirnya dipenjarakan. Jadi artinya bahwa Rasul Paulus ini dipenjara bukan karena dia melakukan suatu kejahatan, tetapi memang karena dia mempertahankan imannya sehingga dia dipenjara. Kalimat berikutnya adalah menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebuah nasihat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus supaya hidup berpadanan. Hidup berpadanan itu kan artinya sesuai, atau hidup yang pantas, atau hidup yang selaras dengan keadaan apapun. Berpadanan itu berarti kan sama. Jadi apa yang sama? Ya, hidup kita sama dengan seperti kehidupan Kristus. Sehingga keadaan apapun, hidup kita tetap selaras dengan keadaan seperti Kristus itu. Memang kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang memang kita alami itu. Tetapi panggilan itu harus kita padankan dengan keadaan yang kita miliki. Jadi panggilan yang harus kita sesuaikan itu, yang kita selaraskan itu adalah kekristenan adalah awal, kemudian diikuti oleh gaya hidup Kristen. Jadi bagaimana kita mengatakan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang Kristen, maka terlihatlah dari gaya hidup kita, bagaimana kebenaran dan kekristenan kita nyatakan di dalam setiap perkataan dan perilaku kita. Di dalam prakteknya, berpadanan ini adalah melakukan perbuatan baik dan hidup yang pantas, karena kita ini sudah diselamatkan dan didiami oleh Roh Kudus. Di ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati itu dalam prakteknya, di dalam perilaku kita sehari-hari,
yang muncul adalah kebaikan. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan tidak memandang orang itu sudah kita kenal atau orang itu belum kita kenal, atau orang itu yang stratanya, derajatnya di atas kita atau sama atau mungkin di bawah kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah rendah hati yang sebenarnya terpancar di dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Lemah lembut itu seperti kekuatan yang sudah dijinakkan, atau mungkin bisa digambarkan seperti seekor hewan yang sudah terlatih. Ya, walaupun seperti misalnya hewan yang buas seperti singa atau harimau atau ular, tapi kalau dia sudah terlatih, maka sekalipun mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka itu sudah bisa mengikuti perintah. Atau dengan kata lain, lemah lembut itu kita itu bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang gampang kalah, tetapi lemah lembut itu adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Jadi kekuatan yang memang bisa dikontrol. Atau siapa yang mengontrol? Ya, roh yang mendiami kita itu. Sedangkan kata sabar, memang sabar ini adalah favoritnya Rasul Paulus. Menggambarkannya seperti begini. Sabar itu seperti sebuah keranjang yang isinya diambil terus, tetapi nggak pernah habis. Jadi selalu ada kata sabar, walaupun dalam keadaan seperti apapun, dalam situasi apapun, tetap sabar itu nggak pernah habis. Itu adalah penggambaran kata sabar, karena sabar itu tidak akan pernah berhenti, tidak pernah ada finalnya sabar itu. Masih di ayat yang kedua, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Ya saudara, dasar dari membantu itu ya yang tiga tadi. Ada rendah hati, artinya kebaikan-kebaikan yang muncul dalam setiap perilaku. Ada hati yang lemah lembut dan hati yang sabar. Membantu orang kadang-kadang menyita pikiran kita, menyita tenaga kita. Bahkan kita mengorbankan sesuatu, entah tenaga, pikiran, ataupun harta benda yang harus kita kerjakan untuk membantu orang yang sedang kita kasihi ini. Di ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan ini memang adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, harus dikejar secara agresif, terus menerus. Setiap kita, setiap individu, setiap pribadi tidak boleh lengah, karena kita harus fokus supaya kesatuan ini jangan sampai tidak kita dapatkan. Kata kesatuan ini bukan berarti seragam, maksudnya orang yang idenya sama itu bisa, itu namanya kesatuan. Atau kesatuan itu ditunjukkan dengan hobinya yang sama, atau mungkin sesuatu yang sama. Tetapi kesatuan itu maksudnya adalah kesatuan dalam kebenaran. Setiap orang yang diikat dalam sebuah kedamaian, mungkin bukan orang yang homogen atau seragam,
tetapi orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda, dan sebagainya. Nah, artinya bahwa setiap pribadi ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab supaya kesatuan ini tetap kita dapatkan, baik itu yang mungkin anggota jemaat atau yang pemimpinnya atau anggotanya, semua memiliki tanggung jawab yang sama. Yang rumahnya dekat atau yang rumahnya jauh memiliki tanggung jawab yang sama. Ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu tubuh berarti artinya itu adalah sebuah kesatuan, persatuan dalam jemaat. Satu roh itu menunjukkan bahwa apa yang mengikat kita sehingga kita ini memiliki kesatuan, yaitu Roh Kudus itu. Nah, satu pengharapan di dalam segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, yang seperti tadi, sebenarnya kita ini akan menaruh pengharapan yang apa? Ya, pengharapan kita adalah supaya iman kita menjadi semakin sempurna. Memang kita tidak tahu ke depan itu ada apa di depan kita. Kita tidak tahu kita akan mengalami apa hari berikutnya, tahun depan, tahun berikutnya lagi. Keluarga kita, anak-anak kita akan mengalami kesuksesankah atau mengalami suatu pergumulankah? Untuk itulah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus tetap tenang. Kita itu dijaga oleh Tuhan. Marilah kita menjadi orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang angkuh. Kita banyak mendengar nasihat. Kita hindari iri hati. Kita hindari gengsi. Jadi tidak perlu kita jaga gengsi. Jika kita merasa ada sesuatu yang salah di dalam perilaku kita, perkataan kita, ya, kalau kita adalah orang yang rendah hati, maka kita akan mengaku bahwa, oh maaf ya, omongan saya kemarin salah, perilaku saya kemarin itu mungkin menyakiti hati saudara ya, maafkan ya. Nah, atau mungkin kita yang memiliki ego yang tinggi, ya marilah kita kendalikan ego kita. Mari kita saling mendahulukan orang lain. Nah saudara, itulah yang bisa kita lakukan ketika kita memang merasa benar-benar Tuhan itu menyertai kita. Kita menyadari kelebihan kita, kita menyadari kekurangan kita, kita terbuka dengan masukan dan kritik, kita terus melakukan kerjasama supaya kesatuan ini jangan sampai terpecah. Maka dari itu saudara, mari kita terus kejar kesatuan ini dengan saling mendahulukan orang lain, rendah hati di dalam kehidupan kita. Maka sikap damai yang kita lakukan ini akan memiliki dampak yang luar biasa. Dan memang seperti itulah teladan dari Kristus. Nah demikian saudara, renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah melalui renungan ini kita terus kejar persatuan ini, supaya kita tetap di dalam Kristus, satu dengan yang lain, saling memberi
masukan satu dengan yang lain, bisa kerjasama yang baik, satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan. Semuanya ini karena kita saling mengasihi. Demikian renungan ini, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Engkau Tuhan mengajar kami supaya kami terus senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami senantiasa mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di depan yang membuat kami terus boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah yang senantiasa dipermuliakan di dalam setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kehidupan kami, kehidupan yang terus dipenuhi dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia